setengah gitu. Nah, berangkat dari situ kita bisa baca Kang Ujang, carilah ikigaimu. Carilah sesuatu bisnis yang kamu tahu dan kamu suka. Carilah bisnis yang kamu ahli di situ. Ya, carilah yang dibutuhkan pasar. Carilah bisnis yang menghasilkan uang. Nah, berangkat dari situ Kang Ujang, kita bisa lihat kalau seandainya Kang Nandi itu karyawan, ya cari niatkan dalam diri kita gitu. Saya harus fight dan saya harus mencapai financial freedom. Itu dulu. Yang kedua, saya harus cari ikigai saya. Apakah ikigai saya bertani? Ambil nggak Kang? Ambil. Ya. Apakah ikigai saya berdagang? Ambil. Kalau saya ikigai saya ngajar. Maka saya fokus di situ gitu. Kalau saya lihat Kang Nandi ini lebih ke orang yang sedang berolahraga, nge-gym bukan ya? Nge-gym. Nah, artinya apa? Nge-gym jangan jadikan konsumsi. Jadikanlah sebuah bisnis. Apa yang harus kita ini? Ya mulailah berpikir bisa jadi minuman apa namanya kan? Untuk kesehatan ya gitu. Itu bisa kita pakai untuk yang namanya bisnis kita. Jadi nge-gym tidak hanya sebatas hanya untuk konsumtif, ya pengeluaran saja. Syukur-syukur punya rencana Pak Amir pengen bikin gym lah, investasi berapa ya gitu. Nanti tinggal hitung alat berapa, struktur berapa kan gitu. Ikut lomba dapat hibah dan semacamnya itu. Maka lebih bisa fokus ke konten aja. Nah uangnya saya apain ya? Saya uangnya buat saya investasikan lagi gitu. Ya kalau saya buka lembaga lagi berat misalnya. Ini saya menyiapin konten-konten yang dibutuhkan pasar gitu. Jadi alhamdulillah sama teman saya tuh, beliau seorang profesor. Kalau beliau udah tahu Pemer materi ini bisa nggak, saya hanya akan milih materi yang saya tahu dan saya pernah lakukan dan saya bisa. Kenapa? Peserta pelatihan yang saya berikan itu dia butuhnya insight bukan teori, pengalaman. Nah, itu yang harus saya kembangkan. Itu Kang Ujang. Oke. Sahabat Lia, selamat pagi. Mengikuti katanya Pamer. Mengikuti. Kemudian juga ada Pak Nandi menyimak dulu kata Pamer Kang Ujang. Lagi dinas shift pagi dan dengarkan Pamer serta Kang Ujang. Insyaallah. Doa buat Pamer dan Kang Ujang selalu sehat dan tetap semangat katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sandi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang lain silakan sahabat Kelet, kita masih punya waktu sampai pukul 10:30 nanti ya. Ya, betul Kang Ujang. Karena kita mulai tadi pukul 9.30. Ada yang ingin menyampaikan apapun silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972. Nah, balik Kang Ujang. Jadi besarkan bisnismu karena itulah investasimu. Nah, ketika kita sudah dapat partner dengan istri gitu ya Kang Ujang ya gitu ya, ataupun dengan yang namanya teman-teman gitu, waktunya kita mengolah manajemennya Kang Ujang. Nah, salah satu manajemen yang dipegang itu bagi saya manajemen keuangan. Itu wajib kan? Wajib banget. Ya, wajib banget Kang Ujang. Kenapa? Karena kalau kita gagal di manajemen keuangan udah selesai lah kita. Usaha kita tuh nggak bisa manjang. Nah, saya mikir gini, ketika saya abai dulu dengan manajemen keuangan, disitulah awal kehancuran saya. Gitu. Kenapa saya bilang awal kehancuran saya? Karena banyak keputusan-keputusan blunder yang saya bikin. Gitu. Itu kenapa saya menekankan karena ada diri saya baik di Cirebon, di Bandung ataupun dimanapun berada, manajemen keuangan itu mandatori hukumnya buat kita. Wajib hukumnya. Gagal kita mengelola manajemen keuangan, habis kita. Nah, berangkat dari situlah Kang Ujang, saya mencoba untuk mendorong teman-teman untuk mulai fokus gitu. Fokuslah dengan manajemen keuangan, karena sejatinya manajemen keuangan itu adalah pintu awal buat kita untuk memulai dan menumbuh kembangkan bisnis tersebut. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa mulai tuh investasi, sisihkan uangmu, besarkan bisnismu, karena itulah investasi terbesar buat kamu gitu. Kita terlibat langsung di situ kan gitu. Nah, lalu setelah keluar keuangannya, jadi
setiap ada uang dari pendapatan kita 30% dari total pendapatan, ya, di mana total pendapatan itu dari 2 kali hasil kebutuhan, masukkan di situ gitu. Masukkan di situ. Karena itu yang saya lakukan saat ini gitu. Kalau Kang Ujang yang lihat gaji saya dari Widita mah nggak cukup, Kang Ujang. Anak kuliah, Kang Ujang tahu berapa biaya kuliah anak? Tugasnya, Ya. anak satu lagi sama 3. Tugasnya, lesnya, lianya, kumonnya, tridayanya, Ya. transportnya. Gimana Kang Ujang tuh? Jadi saya benar-benar membesarkan usaha itu untuk return ke saya lagi gitu. Jadi kalau saya membuat materi, bikin, itu adalah investasi saya Kang Ujang. Ya. Tuh. Nah, lalu yang asalnya Kang Ujang, tata kelola keuangan, manajemen sumber daya manusia. Jadi investasi yang saya maksud tadi adalah, bahkan kemarin ada karyawan harus ikut misalnya ke Jakarta misalnya, dia ikut lihat Interfood, itu semacam pameran gitu kan, saya modalin gitu, kenapa saya bilang itu adalah bagian daripada investasi. Ya. Investasi yang harus dilakukan supaya apa, kemampuan anak-anak itu berkembang terus. Ya, kemampuan orang-orang tuh, anak-anak itu berkembang terus gitu, dan disitulah kita bisa lihat bagaimana akhirnya anak-anak itu punya kompetensi lebih, dan mereka bisa yang namanya meningkatkan kinerja mereka buat perusahaan. Jadi mereka benar-benar investasi kekayaan itu bagi saya adalah investasi yang sangat utama, malah melihat kondisi bisnis saat ini. Nah, latihlah mereka ya gitu sebagai karyawan. Jadi kalau sebagai seorang karyawan lalu kita mau ngembangin bisnis, salah satu isu terbesar kita adalah apa coba? Karyawan. Latihlah mereka itu, karena mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang berproduksi buat kita gitu. Nah, kalau ini bisa terjadi, jangan khawatir, bisnis kita akan stuck, jangan. Karena akhirnya adalah karyawan itulah yang akan menggerakkan perusahaan kita. Jadi investasi besarin bisnis itu, bisnis keuangannya dibesarin, SDM-nya dibesarin, marketnya apalagi gitu. Perlu uang? Perlu. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi endingnya kan bagaimana bisnis itu kita benar-benar fight gitu ya, membesarkannya dengan baik. Kalau saya sih mungkin karena udah fase jatuh bangun udah saya lewati ya Kang. Jatuh bangun lagi sayanya, jatuh bangun lagi sayanya gitu. Dan saya rasakan saat ini ya, this is the process gitu. Satu keyakinan saya sama Allah adalah nggak mungkin saya akan gagal terus gitu, nggak mungkin saya akan gagal terus. Saya harus bisa terus konsisten belajar, mengembangkan diri, mengembangkan bisnis. Tinggal titik keseimbangannya aja. Pada titik itu saya akan gitu momentum. Itu saya bilang selalu, bicaralah fokus pada faktor luck gitu. Pertama adalah peluangnya datang, yang kedua kita siap. Nah, yang utama kan kita siap sebenarnya kan aja. Ya. Fokus yang ke 30% itu Pak Mer. Katakanlah memang uangnya sudah ada gitu ya. Bagiannya bagaimana Pak Mer? Apakah uang itu memang kita habiskan untuk bisnis kita? Atau ada pola-pola lagi, misalnya masih disimpan 10%. Oke. Nah, itu bagaimana Pak Mer teknisnya? Polanya nanti adalah kepada pilihan instrumen kan. Oke. Ya. Misalnya tadi kan 30 juta, 30% 9 juta. 9. Nah, saya bilang ini, salah satu instrumen yang kita pakai adalah bisnis kita kan gitu. Nah, lalu yang kedua, instrumen yang lain ada bisnis, ada emas, ada saham, obligasi, surat utang semacam gitu. Nah, kalau saran saya, kalau untuk bisnis kan berbasis kepada pengetahuan kebutuhan. Nah, kalau posisi saya sendiri, sebagian saya gunakan untuk yang namanya dana talangan. Dana talangan tuh kan cepat kan, jadi basisnya project di perusahaan itu gitu. Jadi tidak saya gunakan semuanya untuk beli aset, tidak, saya gunakan sebagian dana itu untuk modal kerja, modal profesional gitu.
Nah, dari 30% itu kalau saran saya bisa jadi 10 atau 20% untuk emas gitu. Lalu sampai 30%-nya kita main di saham misalnya kita ngejaga gitu. Nah, 50% itu lah untuk yang investasi sektorial. Kenapa bilang sektorial? Sektorial ini kan bisnis kita sendiri. Ya, dia butuh untuk pengembangan pasar, dia butuh untuk pemilihan alat, dia butuh untuk pengembangan karyawan. Itu harus kita siapin ke sana kan gitu. Nah, kalau misal gini, dari sisi pengeluaran karyawan, mereka semakin skillful, menguntungkan nggak buat perusahaan kita? Menguntungkan sekali. Lalu ketika investasi ke alat, nambah kan itu. Lalu investasi ke marketing, promo, perlu nggak kan? Perlu. Nggak mungkin kita organik mulu. Ya, pasti kita harus menggunakan mengintervensi, ya. Mengintervensi dengan cara apa? Iklan. Perlu anggaran nggak? Perlu. Lalu dari sisi yang bagaimana kita otomasi investasi di pengelolaan keuangan, berikan aplikasi kayak dulu gitu, aplikasi akuntansi, aplikasi yang relate kepada keuangan gitu. Nah, semuanya inilah akan membuat bisnis kita besar. Jadi komposisi kalau saran saya sekarang 20 untuk emas, 30% untuk saham misalnya, 50 untuk sektorial. Sektorialnya apa? Ya bisnis kita sendiri tadi gitu. Jadi kalau gitu ada tambahan modal nggak kan? Ada. Buat bisnis kita itu. Nah, itu kan tadi besarkan bisnismu, karena itulah investasimu. Jadi teman-teman nih, Pak Mer, aku punya warung kelontongan gitu kan, Nah, lalu saya punya lebihan modal keuangan saya gitu. Nah, ada 5 juta misalnya. Ya sudah, ya 2,5 juta untuk pengembangan toko itu gitu. 2,5 juta pakai 20%-nya untuk ini tadi total itu kalau 20% kan 5 juta, 1 juta ya. 1 jutanya untuk apa? Untuk kita pakai ke yang namanya investasi ke emas, 20%-nya 2 jutanya untuk investasi yang saham misalnya. Satu setengah untuk saham. Ketemu kan 5 juta tuh. Nah itu jauh lebih powerful ya. Itu loh Jan. Oke. Ini Ibu Anita, Assalamualaikum, selamat siang Pak Mer, selalu menyimak, terima kasih ilmunya katanya. Oke, ada Kang Sony juga pagi ini Pak Mer, Kang Kujang. Menurut pandangan saya, ilmu keuangan keluarga harus terus ditambah. Salah satu penanaman modal dalam kekuatan, kemajuan dan kesejahteraan katanya Pak Mer. Yep. Karena warung kecil kalau disertai ilmu keuangan yang selalu dilaksanakan, insya Allah kesejahteraan keluarga bisa terjaga. Betul sekali Kang Ujang. Karena bicara literasi keuangan itu bukan hanya bicara pengetahuan Kang Ujang. Bicara apa paling utama Kang Ujang? Mental dan action ya Pak Mer. Betul, mental Kang Ujang dan action. Kenapa saya bilang mental? Contoh hukumnya tadi ya itu. Hukumnya setiap investasi nggak boleh rugi. Padahal bisa banyak rugi. Mental nggak Kang Ujang? Mental. Dalam hal literasi keuangan keluarga kita harus berhemat. Nggak boleh FOMO, nggak boleh FOPO, nggak boleh terjebak dengan keranjang kuning. Mental nggak Kang? Wah, mak marah sama saya Kang Ujang. Pak Mer mah gitu ya. Ilmunya bikin biasa kami keranjang kuning, sekarang nggak boleh lagi gitu. Itu mengganggu kenikmatan tuh Pak. Betul Kang Ujang. Kan tadi sementara hukumnya di literasi keuangan apa coba Kang Ujang? Tunalah kesenangan. Itu hukumnya. Menunda kesenangan Kang Ujang. Kalau yang paling utama tuh, kenapa saya bilang mental tadi, pola pikir yang memang jadi sikap mental itu. Kenapa orang gajinya 5 juta hidupnya tenang, tapi ketika gajinya 10 juta hidupnya tidak tenang? Kenapa? Karena dia dikejar hutang. Kenapa dia berhutang? Karena dia merasa dari 5 juta cukup pakai motor aja, jam dia sambungan biasa, baju biasa semua itu. Pas di 10 juta gengsi naik kan gitu. Masa gaji saya 10 juta hanya pakai motor gitu. Beda kan? Beda. Caranya gimana? Kredit gitu kan.
Lalu saya dalam perjalanannya lagi hidup dia berhutang gitu ya gitu. Nah, nggak kalah penting nanti kan kenapa dia seperti itu, dia nggak ngerti keuangan, dia tuh selalu FOMO dan FOPO, fear of missing out, ya, fear other people opinion. Nah, semua ini kan menggerakkan dia untuk jadi konsumtif, Kang Ujang. Nah, jadi betul kata Kang Son itu ya, literasi keuangan buat keluarga pribadi wajib ditingkatkan terus. Kenapa? Makin banyak Kang Ujang ilmu-ilmu terbaru ya gitu. Kemarin buffer bill gitu ya. Dan buffer bill itu 10 juta minimal dari rekening kita. Lalu bicara tentang dana darurat 6 sampai 12 kali gaji gitu gitu. 50 30 10 10 gitu. Nah, semuanya itu menjadi fondasi buat kita dalam hal tata kelola keuangan keluarga. Itu Kang Ujang. Dan bicara literasi keuangan ini kita tidak bicara seberapa besar bisnis kita, seberapa banyak uang kita ya Pak. Tidak Kang Ujang. Follow the process. Kerja terus. Kenapa? Bagi saya tata kelola Kang Ujang, saya laki-laki. Dulu yang istri saya yang ngatur-ngatur semua. Sekarang saya mencoba untuk mengatur gitu. Cara hidup saya beda Kang Ujang sekarang. Fight-nya beda gitu. Tahu angka. Saya bilang ya, dengan gaji segitu, berapa segini, ini anak-anak jadi 2 tahun lagi semoga dia masuk ke kedokteran Unpad. Bayang, ini kakak udah 9 tahun 3 nanti di ITB. Itu berapa? Jadi kalau begitu, di otak saya sekarang, saya harus ngumpulin uang berapa? Minimal 50 juta sebulan. Supaya bisa tabung gitu loh. Ya, teman pendidikannya ada, tapi saya nggak terlalu isu ke sana gitu. Oke, oh, Fazil tuh butuh 300 juta nanti. Dan sekarang saya harus misahin uang. Itulah betul kata Kang Sony, semakin kesini wajib kita selalu improve pengetahuan kita, skill kita tentang apa? Literasi keuangan. Itu Kang Ujang. Oke, ini Kang Nandi WA lagi. Ya. Bapak, apakah kalau kita memilih bisnis yang salah itu sebuah kebodohan katanya Bapak? Kebodohannya itu sebenarnya satu halnya di prosesnya. Proses kebodohan ketika memilih proses memilih bisnis gitu ya. Kenapa saya bilang kemarin benar-benar Kang Ujang banyak, ada 50 mahasiswa UPI kemarin yang ikut kelas saya jadi mentornya ya Kang Ujang gitu. Saya bilang gini, ketika kamu tidak pernah mendapatkan ilmu tentang design thinking, ikigai design thinking di kampus, dan saya sendiri juga sedang mengembangkan bisnis ekosistem sebagai sebuah strategi bisnis bagi para entrepreneur. Nah, dalam konteks itu bisnis ekosistem adalah sekumpulan sub-subsistem yang kita satukan untuk mensupport bisnis kita gitu. Contoh, saya akan mengunci dengan yang namanya ekosistem. Siapa sub-subsistem saya lain? Sub-subsistem saya lain adalah satu, mitra-mitra saya, pebisnis, pembicara, mereka pebisnis gitu ya, dan juga dosen. Saya ngebantu dia nggak Kang Ujang? Membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan melalui saya. Dia masuk kelas saya, dia jadi dibayar gitu, kayak gitu Kang Ujang. Siapa lagi? Ekosistem saya. Ekosistemnya, contoh Radio Kela nih. Radio Kela ekosistem saya nggak? Iya. Nah, ekosistem saya bantu misalnya gitu untuk bagaimana ekspansi pasarnya ke lain. Siapa lagi? Pelaku-pelaku usaha misalnya gitu, yang pensiun-pensiunpreneur kan. Nah, saya bantu mereka. Nah, ketika mereka saya punya kelas, mereka bisa jadi tamu saya nggak kan? Bisa. Nah, jadi kalau begitu Kang Dani betul statement dari teman yang menyampaikan di kelas akal tadi, tabung. Jadi rekeningnya isinya lebih banyak daripada rekening saya gitu. Karena uang saya di istri saya masalahnya. Kayak gitu Ujang. Jadi kalau begitu, semakin kita tajam memahami literasi keuangan itu, saya bilang, apa sih literasi keuangan? Ini mungkin bertanya-tanya. Target utama dulu adalah 2 kali lipatkan dulu dari kebutuhan kita, hasil daripada gaji kamu atau bisnis kamu atau sampingan kamu. Lalu yang kedua, dari 30% dari total pendapatan kamu. Lalu saya yakinkan diri saya pasti bisa. Terus saya juga dapat duit segini, angkanya segini.
tambah saya jadi motivasi gitu. Ya udah, saya pelajari. Tapi prinsip tadi, saya akan mengajar sesuatu yang saya tahu dan saya bisa dan saya ahli di situ. Yeah. Kalau saya belum pernah, saya nggak tahu, lalu saya belum pernah kerjakan, lalu saya ahli di situ, saya nggak mau nerimanya. Karena nanti akan blunder buat saya. Itu Teteh Delala 22. Jadi agar menjaga konsisten, tahu apa yang kita kerjakan, targetnya berapa, timelinenya berapa.